Hai guys, KBS Gayo Daechukje atau KBS Song Festival 2020 sudah resmi dilaksanakan pada hari Jumat 18 Desember 2020. Dan acaranya atau pelaksanaan acaranya itu berjalan lancar gitu. Semua yang tampil dengan sangat baik, tata panggungnya juga dianggap sangat baik. Bahkan acara ini mendapatkan pujian dari netizen karena dianggap punya screen time tiap-tiap grup yang cukup adil gitu. Nah, setelah acaranya selesai diselenggarakan hari ini Sabtu 19 Desember 2020, tiba-tiba naik sebuah hashtag yaitu KBS Apologize to Seventeen yang ternyata mengungkapkan sisi bobrok dari acara ini. Apa itu? Mari kita bahas. Sebelum gue membahas rangkaian kejadiannya, pertama-tama gue akan bacakan dulu beritanya berdasarkan portal berita Pancave di Instagram yang berjudul Dispatch ungkap perlakuan yang diterima Seventeen, penggemar tuntut klarifikasi dari pihak KBS. Nih gue bacain beritanya guys. KBS banjir kritik setelah terungkap telah berlaku tidak profesional terhadap boy group satu ini. Menurut laporan Dispatch 19 Desember, awalnya Seventeen dijadwalkan untuk tampil pada KBS Gayo Daechukje. Namun karena hasil tes COVID-19 ESCOPS belum keluar, Pledis pun mengumumkan bahwa mereka batal tampil pada acara tersebut. Hal ini karena pada tanggal 17, staff Seventeen berada di jadwal yang sama dengan Bong Jae-hyun Golden Child yang telah dikonfirmasi positif terhadap COVID-19. Pledis Entertainment pun menghentikan semua jadwal dan semua orang melakukan tes. Namun posisi KBS berada di posisi berbeda. KBS berburu waktu untuk menyelesaikan Gayo Daechukje. Menurut sumber, bagi KBS tidak ada waktu untuk menunggu para penyanyi mengisolasi diri. Mereka memanggil Seventeen untuk melakukan pre-record. KBS membuat permintaan yang tidak masuk akal di luar standar karantina. Tidak termasuk ESCOPS yang hasil tesnya belum tersedia, 12 anggota Seventeen disiapkan di panggung latihan. Posisi ESCOPS digantikan oleh seorang back dancer. Namun ternyata pihak KBS sendiri membatalkan penampilan Seventeen padahal mereka telah datang dan menunggu. Setelah 4 jam acara berjalan, Seventeen kembali ke dorm. Penggemar yang menonton penampilan ini secara real time terpaksa gemetar karena kecemasan dan khawatir karena tidak adanya informasi yang detail. Hal ini tentu menuai kecaman penggemar karena seluruh anggota kecuali ESCOPS telah melakukan pre-recording, bahkan telah datang ke acara utama dan menunggu selama 4 jam, tetapi penampilan Seventeen dibatalkan. Hashtag KBS Apologies to Seventeen naik menjadi trending, meminta agar stasiun TV tersebut meminta maaf kepada Seventeen dan memberikan klarifikasi. Nah guys, jadi itulah beritanya. Nih gua akan coba mengurutkan dulu kejadiannya supaya kalian gampang memahaminya ya. Jadi awalnya itu terjadi pada hari Kamis 17 Desember 2020, di mana di pagi hari dikonfirmasi seorang anggota boy group Golden Child yang bernama Bong Jae-hyun itu dipastikan positif COVID-19. Nah ternyata setelah pengumuman positif COVID-nya Bong Jae-hyun ini, diketahui bahwa Seventeen dan NCT itu mengunjungi hair salon atau salon makeup yang sama dengan yang dikunjungi oleh Bong Jae-hyun ini pada hari tersebut gitu, pada hari dimana dia menjalani tes COVID ini gitu. Maka setelah itu akhirnya seluruh anggota Seventeen dan NCT ini terpaksa harus mengikuti prosedur COVID gitu. Mereka harus dites COVID. Nah akhirnya setelah seluruh anggota Seventeen dan NCT melakukan tes COVID gitu, seluruh member NCT itu dipastikan negatif COVID. Sedangkan anggota Seventeen saat itu masih ada satu yang hasilnya belum bisa diumumkan gitu, karena masih harus dicek lagi gitu, yaitu ESCOPS gitu. Sedangkan 12 anggota Seventeen lain itu sudah dinyatakan negatif COVID pada tanggal 17 Desember atau sehari sebelum KBS Gayo Daechukje ini. Nah buat kalian yang nggak tahu, acara KBS Gayo Daechukje ini tidak live penampilannya guys. Jadi tayangnya tuh tidak secara langsung gitu, melainkan sudah direkam sehari sebelumnya pada tanggal 17 ini. Nah sedangkan pada tanggal 17 ini anggota Seventeen dan anggota NCT ini lagi menjalani tes COVID itu gitu, dan yang sudah selesai hasilnya adalah anggota NCT. Sedangkan anggota Seventeen seperti yang gue bilang tadi, ESCOPS ini masih belum jelas nih dia positif apa negatif gitu. Sedangkan KBS sudah minta tanggal 17 itu harus selesai perekaman pre-record untuk acara gitu. Nah, jadi untuk NCT yang anggotanya sudah dipastikan negatif seluruhnya dari COVID-19 tetap menjalani
pre-record untuk KBS Gayo Daechukje ini gitu. Sedangkan anggota Seventeen ini masih menunggu hasil dari S-Corps. Sedangkan tanggal 17 itu hari dimana pre-recordnya harus selesai menurut KBS gitu. Dan akhirnya terjadi berita tadi gitu, KBS tetap memaksa seluruh anggota Seventeen yang harusnya isolasi mandiri tetap dipaksa untuk datang untuk melakukan pre-record gitu. Mereka tetap dipaksa datang dengan ancaman akan dituntut dengan sesuatu yang tidak masuk akal, tadi dibilang di beritanya gitu. Nah, karena sudah diancam seperti itu sama pihak KBS, akhirnya seluruh anggota Seventeen kecuali S-Corps tadi datang ke KBS untuk melakukan pre-recording gitu. Dan diketahui bahwa mereka melakukan pre-recording selama 4 jam di situ. Dan posisi S-Corps sendiri diketahui digantikan oleh backdancer karena S-Corps belum ketahuan nih COVID-nya positif apa negatif gitu. Nah, setelah menjalani proses selama 4 jam, akhirnya Seventeen justru dibatalkan penampilannya oleh KBS. Dan akhirnya para anggota Seventeen balik ke dorm. Ini yang gua masih bingung. Tolong carat yang tahu, tolong komen di bawah, kasih tahu kebenarannya gitu. Yang gue bingung adalah Seventeen ini sudah sempat tampil, udah sempat direkam tapi penampilannya tidak jadi ditayangkan, atau mereka baru rehearsal tapi ternyata tidak jadi tampil dan disuruh pulang. Itu yang gue masih belum tahu nih karena di sini tidak jelas beritanya. Tapi yang jelas hal yang dilakukan pihak KBS ini sudah jelas melanggar protokol kesehatan gitu, melanggar protokol karantina. Apalagi buat yang nggak tahu, di Korea sekarang COVID itu lagi gede-gedenya kasusnya guys. Lagi terbanyak positifnya tuh justru sekarang gitu. Udah nyampe 1000 kalau nggak salah di Korea. Sehari udah sampai 1000 gitu. Jadi kasus COVID tuh lagi nggak main-main di Korea sana gitu. Dan kalau ada yang terpapar COVID atau ada yang berkontak dengan orang yang COVID, harusnya dikarantina dulu. Itu kan alasan kenapa Sana Twice tidak ikut di KBS Gayo Daechukje kemarin gitu, karena Sana sempat kontak sama Chungha yang dipastikan positif COVID-19 gitu. Jadi ini yang kesalahan dilakukan oleh pihak KBS gitu. Mereka justru mengancam anggota Seventeen, mengancam pihak Seventeen untuk tetap melakukan pre-record padahal mereka harusnya isolasi mandiri dulu gitu. Dan setelah mereka datang justru penampilan mereka dibatalkan gitu. Sesuatu yang menurut gua sangat gak etis dan gua yakin para fans juga setuju akan itu gitu. Ini gak etis banget, dan nyuruh orang datang maksa-maksa dibatalin pula lagi. Nah, karena hal tersebut makanya hari ini para fans dari Seventeen yaitu Carat mentrendingkan hashtag KBS apologize to Seventeen gitu ya. KBS harus mengklarifikasi hal ini dan meminta maaf kepada pihak Seventeen kalau memang itu yang terjadi gitu, dan harusnya kena sanksi nih KBS-nya gitu karena mereka memaksa Seventeen yang harusnya melakukan isolasi mandiri dulu gitu demi acaranya mereka jalan gitu. Padahal kan kalau untuk urusan COVID ya harus batal mau nggak mau gitu, mau siapapun penyelenggaranya kalau udah berurusan sama COVID yang nggak bisa dipaksain, tapi mereka tetap memaksain demi acaranya berjalan lancar gitu. So ya, mari kita tunggu klarifikasi dari KBS-nya. Semoga hari dimana gua mengupload video ini KBS udah mengkonfirmasi hal yang terjadi terhadap Seventeen ini gitu. Nah guys, itu aja info yang bisa gua kasih di video gua kali ini. Kalau lu suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers, utamanya para Carat. Kalau mau kenal gua, lu bisa follow gua di Instagram, dan kalau belum subscribe channel gua silahkan di subscribe. Sekian dari gua, bye.